Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aisy Salsabila dari kelas SPIG. NIM saya 2120018. Saya di sini ingin menerangkan sedikit tentang 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Safawi, yang ketiga dinasti Mughal. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi sampai 1160 Masehi. Latar belakang dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi setelah mengalahkan dinasti Aghlabiyah dan didirikan oleh Said bin Husain. Ia menyatakan diri sebagai penguasa dengan julukan Imam Ubaidullah Al-Mahdi setelah mengalahkan dinasti Aghlabiyah. Kekhalifahan Fatimiyah diawali dari Ismailiyah gerakan sakte golongan Syiah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah terjadi pada pemerintahan Abu Mansur Nizal Al-Aziz dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang keagamaan, yang kedua perkembangan di bidang administrasi, militer, dan politik, yang ketiga perkembangan pengetahuan, Darul Al-Hikmah, Darul Al-Ilmu, seni, dan arsitektur. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Sistem kemasyarakatan berdasarkan strata di mana orang-orang Fatimiyah strata pertama. Faktor usia yang terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah, kebijakan setelah Khalifah Al-Aziz untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro, serangan dari Turki Seljuk, kebijakan para khalifah setelah Al-Aziz terhitung kejam, pertentangan dengan faham Sunni, yang terakhir yaitu takluknya Khalifah terakhir Fatimiyah Al-Adid kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Yang selanjutnya yaitu dinasti Safawi di Persia. Berdiri pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Latar belakang berdirinya dinasti Safawi bercikal bakal dari sebuah gerakan Safawi murni, gerakan keagamaan dengan tarekat Safawiyah sebagai sarananya, didirikan oleh Safi al-Din. Puncak kejayaan dinasti Safawi yaitu pada masa Abbas I. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain. Pada tahun 1596 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawi. Ada beberapa kemajuan yang dapat dikembangkan oleh dinasti Safawi, yaitu pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, penguasa kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas sehingga ia berhasil menguasai jalur perdagangan. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Ia berhasil membangun lembaga Syiah sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara. Dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir di bidang seni. Kemunduran dan kejatuhan Safawi terjadi oleh beberapa faktor. Kemundurannya itu pasca pemerintahan Syekh Abbas I mulai mengalami kejatuhan. Penyebabnya antara lain Syekh Husain yang memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama, Syekh yang sering memaksakan pendapatnya kepada para penganut aliran Sunni. Ketidakcakapan para penguasa untuk mengendalikan sistem pemerintahan. Tidak memiliki kepedulian terhadap problem sosial kemasyarakatan sehingga posisi utama rasionalis memainkan peran politiknya.
Pasukan militer yang dirintis oleh Abbas I terbengkalai dan terpecah menjadi resimen kecil dan lemah. Konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Setelah Persia diperintahkan oleh dinasti Zain pada tahun 1759 sampai 1794, dinasti Qajar, dinasti Februari melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh tokoh Syiah yang terkenal yaitu Ayatullah Khomeini. Sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus dan diganti dengan sistem republik demokrasi dengan nama lain yaitu Iran, Republik Islam Iran, dan dengan presidennya yang pertama adalah Abul Hasan Bani Sadar. Yang terakhir yaitu dinasti Mughal. Latar belakang dari dinasti Mughal, kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam yang berada di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah bernama Zahruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng, dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan, ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Masa kekuasaan Akbar merupakan masa kejayaan dinasti Mughal. Akbar melancarkan serangan pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan yang berada di Punjab. Akbar juga menyusun program ekspansi. Kemunduran dan kejatuhan dinasti Mughal. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan, serangan bangsa Afgan dan menguatnya pengaruh Inggris. Campur tangan Inggris dalam urusan dalam negeri, konflik dengan kaum Hindu. Yang terakhir yaitu perang dagang dengan EIC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.